Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, anak-anak Ustadz yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita IPA. Kalau kemarin kita membahas sistem gerak pada peralatan ya, seperti mungkin mobil atau motor, sepeda, dan manusia. Sekarang saatnya kita melihat sistem gerak pada diri manusia itu sendiri. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tentang rangka, sendi, otot, kemudian gangguan-gangguan atau kelainan ya. Ada istilah-istilah seperti sistem rangka, osteoblas, osteosit, osifikasi, sendi, tulang, otot. Mengapa penting? Ya, kenapa kita belajar ini? Karena dengan ini kamu akan membantu memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kamu dapat menjaganya dengan baik ya. Baik, ini juga antum bisa baca ya di buku yang Ustadz kirim di halaman 23 ya. Rangka. Nah, coba kita perhatikan ya, kalau misalnya kita sedang memasang tenda. Nah, kalau kita sedang memasang tenda, apa yang terjadi? Ya, tenda itu perlu rangka. Karena kalau tidak ada rangka, ya dia seperti ini ya, seperti gambar pertama itu dia akan tanpa rangka dia akan jatuh tenda itu dan tidak ada bentuknya. Tapi dengan adanya rangka, maka tenda itu akan menjadi bagus ya, bisa menjadi tempat kita untuk berteduh. Nah, itu adalah fungsi dari rangka ya. Nah, apakah manusia juga punya rangka? Ya, tentu saja ya. Manusia punya rangka, punya tulang-tulang yang di dalamnya. Tulang ini fungsinya ada berbagai macam ya, untuk bergerak, sebagai gerak pasif, alat gerak pasif ya, karena alat gerak yang aktif adalah otot, tapi tulang ini adalah alat gerak pasifnya. Kemudian juga tulang ini melindungi bagian dari tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita. Seperti tulang rusuk ini adalah di dalam tulang rusuk ini banyak organ-organ yang penting yang perlu kita lindungi, yang perlu dilindungi, seperti jantung, paru-paru, hati ya. Ya, kemudian juga ada tulang tengkorak, di situ ada otak kita ya. Nah, antum nanti bisa pelajari berbagai macam jenis tulang. Ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang rusuk ya, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Ada tulang kaki ya. Nah, ini fungsi tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia, menopang tubuh kita, melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung, paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif. Kemudian juga sebagai pada tulang itu seperti paha ya, berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah ya. Di dalam tulang paha itu juga sebagai tempat pembentukan sel darah gitu ya. Sel darah ini dibentuk di bagian sumsum tulang ya, atau di dalam tulang nih. Nah, di dalam struktur tulang ini ada sumsumnya ya, itu adalah fungsinya untuk kita membentuk darah ya kan. Ini adalah ada bentuk tulang ya, seperti ini, ada seperti ya, ada tulang spons, kemudian ada tulang kompak, pembuluh darah, kemudian sumsum putih tulang, dan periostum. Nah, ini ya, ada fungsi, ada bentuk-bentuk dari tulang. Kemudian coba kita pikirkan, apakah tulang manusia tersusun dari materi kering seperti batu? Ya, bagaimana dengan tulang-tulang di tubuhmu? Ya, ternyata tulang-tulang adalah materi hidup ya. Tulang itu adalah organ hidup ya, meskipun dia keras ya. Di situ adalah membutuhkan makanan dan energi seperti sel lain. Ya kan? Masya Allah ya, Allah menciptakan tulang ini. Dia keras seperti batu, tapi sebenarnya bukan batu, tapi makhluk hidup. Macam-macam tulang dalam sistem rangka ya. Dalam sistem rangka ini tulang apa aja ya yang ada dalam sistem rangka kita? Ada namanya tulang lengan atas, tulang dada ya,
kemudian ada tulang kaki, ya, tulang punggung. Ini adalah macam. Nah, coba ya kita lakukan diskusi nih, jenis tulang. Apakah ada tulang yang panjang, ada yang pipih, tidak beraturan. Kita lihat tulang kita. Saya tulang kaki, ya, itu panjang ya. Tapi kalau tulang jari, itu pendek ya. Kemudian ada juga tulang yang bentuknya pipih. Ya, ada yang bentuknya pipih yang seperti tulang di ini ya, tulang tempat duduk kita itu ya, pipih bentuknya. Berbagai macam tulang ya. Nanti coba cari ya, macam-macam tulang yang ada di dalam tubuh kita, masih banyak sekali ya. Kemudian perkembangan tulang, meskipun dia itu tulang adalah benda yang keras ya, tapi dia adalah yang memiliki ukuran tetap. Nah, beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang bersusun dari kartilogo, tulang rawan ya. Tulang awalnya, tulang itu adalah tulang rawan ya, maksudnya seperti masih empuk ya. Jadi kalau bayi baru lahir banyak tulang rawannya. Nanti setelah menjadi dewasa itu menjadi keras ya kan, makanya bayi itu harus hati-hati ya kalau kita menggendong adik antum, jangan sampai dia jatuh karena dia masih banyak tulang rawannya. Kemudian yang kedua adalah sendi ya. Sendi itu adalah batas antar tulang ya, jadi kadang dua buah tulang mereka bertemu. Nah, itu ada sendinya, ada yang bisa bergerak, ada yang sendi itu yang diam. Nah, sendi peluru. Nah, contohnya sendi peluru ini adalah di tangan ya, di tangan atau di tangan kita itu adalah, kemudian di paha ya, itu adalah sendi peluru karena dia di situ menghubungkan dua tulang yang satunya bulat ya, yang seperti bentuknya seperti mangkok ini ya. Ya, kemudian antara tulang ini diikat oleh ligamen ya, sehingga sendi tidak lepas ya. Kalau sendi ini lepas dia bahaya ya, bahaya ya. Jadi dia, kemudian di sini ada juga sendi engsel ya. Sendi engsel seperti pintu ya. Sendi engsel ini ada di tangan ya, di tangan kita nih, sendi engsel. Kemudian sendi yang bisa berputar ya, sendi yang bisa berputar nih seperti di tulang belakang ya. Kemudian ada sendi pelana ya, sendi pelana telapak tangan ya, itu ada sendi pelana ya, seperti mirip pelana kuda. Kemudian ada sendi yang bisa bergeser ya, sendi bergeser ini seperti di pergelangan tangan. Oh, banyak sekali ya. Nah, coba kamu anggukkan kepala. Nah, kemudian ada juga berlari ya, memegang pensil ya. Itu semua adalah karena ada tulang dan sendi. Makanya kalau sendi kita sakit ya, makanya harus kita jaga ya anak. Kemudian ada otot ya. Kalau tadi tulang, yang kedua otot. Nah, yang ketiga ini adalah bahasan mengenai otot. Otot ini adalah penting juga, adalah karena otot ini adalah yang melapisi tulang. Dari otot inilah tulang itu bisa digerakkan ya. Ya, itu bisa untuk menggerakkan tubuh kita adalah dengan otot pada manusia ini ya. Nah, kemudian ini ada juga diameter otot ya. Ternyata diameter otot ini juga beda-beda tergantung dari mungkin aktivitasnya ya. Ini adalah sendi otot. Ini kalau yang suka berfitness ya, ini tangannya bisa besar ini. Ada namanya otot bicep yang depan dan otot tricep yang bagian belakang. Nah, kita bisa latih. Ini adalah bentuk-bentuk dari otot ya. Kita mengangkat ini kita perlu otot ya. Otot ini sangat penting ya, dia berfungsi untuk kita menggerakkan tubuh kita, kemudian juga di situ juga menggerakkan alat-alat pencernaan, alat-alat dalam tubuh kita juga memerlukan ototnya. Bahkan ada otot-otot yang yang digerakkan tanpa kita harus mengendalikan ya, seperti jantung ya kan. Kemudian paru-paru ini kita diam saja dia sudah bergerak sendiri nih. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakannya, alhamdulillah ya.
Nah, jaringan otot ini juga sangat banyak. Nanti antum bisa lihat ya bagaimana bentuknya nih. Kalau antum punya mikroskop, antum bisa lihat nih jaringan-jaringan otot kita yang kering ya. 3 jaringan otot ya, ada otot rangka ya, otot rangka ada yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Sel itu bergaris-garis melintang nih, otot rangka ya. Ada otot jantung, ada otot polos ya. Otot rangka ini seperti otot-otot yang tadi bicep, tricep di tangan kita itu ya. Kemudian otot dalam jantung. Terus ada otot polos itu yang ada di ini di dalam usus kita ya. Otot polos itu ada di dinding usus halus ya, kandung empedu pembuluh darah. Otot ini berkontraksi lambat ya. Kemudian otot jantung ya, ini hanya satu-satunya ya otot yang unik ya. Otot ini mempunyai garis-garis seperti langkah. Sebaiknya cara kerja otot jantung mirip otot polos, jadi dia tidak sadar, tetapi dia memiliki bentuknya mirip dengan otot tubuh kita. Nah, sangat unik ya. Jantung ini ya kata Rasulullah adalah tempat di mana kita dikendalikan tubuh kita ya. Kalau jantung kita bagus, maka tubuh kita semua bagus ya. Kemudian apa gangguan-gangguan yang mungkin terjadi ya di dalam otot ini? Ada namanya rickettsia, kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium dan fosfor, sehingga terjadi pengerasan tulang ya, terganggu nih. Pada anak-anak rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok, ini ada rickettsia ya. Kemudian osteoporosis, ini banyak kan pada orang tua ya, yaitu biasanya ketika kita sudah tua mulai kita kehilangan hormon sehingga massa tulang berkurang, jadi sakit-sakit ya. Kemudian ada artritis ini ada penyakit sendi. Penyakit sendi ini biasanya adalah jadi sendinya mengalami masalah sehingga itu menjadi kayak rematik, orang bilang sakitnya. Kemudian fraktur atau patah tulang. Nah, ini bahaya nih kalau kita misalnya jatuh atau kecelakaan, kita bisa mengalami fracture. Kemudian ada juga kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Ada bentuk tulang belakang yang tidak normal ya. Kalau normal kan seperti yang paling kiri. Terus ada yang kyphosis terlalu ke belakang, yang bagian atas. Terus lordosis yang terlalu maju untuk bagian belakang. Skoliosis ini yang tulang belakangnya tidak lurus. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kelainan tulang belakang ya. Bagaimana menjaga kesehatan kita untuk hubungannya dengan tulang dan otot nih ya? Meningkatkan kandungan kalsium ya, makanan yang sehat seperti makan kedelai, ikan salmon, kacang almond, brokoli bagus. Kemudian berjemur pada pagi hari ya, anak-anak apalagi zaman musim corona ini bagus nih kita berjemur. Kemudian vitamin D ya, bang banyak. Terus olahraga ya, dan menjaga sikap tubuhnya, duduknya jangan miring-miring ya. Kemudian itu ya untuk gerak pada manusia. Kemudian hewan juga ada yang bergerak loh anak-anak ya, sama ya, mirip dengan manusia. Gerak hewan itu ada uniknya, yaitu gerak hewannya ada yang di darat, ada yang di air, ada yang di udara ya. Ada yang udara. Ini ada ikan bisa berenang, jadi lebih banyak ya. Manusia hanya di darat aja. Di dalam air hewan juga bergerak itu, yaitu dengan ada ikan ya, ada sirip ikan ya. Kemudian bentuk jadi ikan juga streamline ya, seperti torpedo, sehingga bentuk memungkinkan untuk bergerak dengan lincah ya. Kemudian juga di dalam air ini ikan tidak bernapas dengan paru-paru tapi dengan insang ya. Kemudian juga di udara seperti pesawat terbang ya, adalah burung ya. Burung memiliki bentuk mirip pesawat ya, dia punya sayap ya. Sayap ini juga ringan, dan ini dihubungkan dengan hukum Newton kemarin juga ya, bahwa ada gaya aksi reaksi ini mengapa burung bisa terbang ya. Kemudian gerak hewan di darat ya, mirip dengan manusia ya. Bagaimana tumbuhan? Nah, tumbuhan juga ternyata ada yang bisa bergerak ya. Nah, ada gerak endomorf, higroskopis, dan esionom. Ya, gerak perhatikan ya, gambar ada putri malu. Siapa yang pernah ayo megang putri malu ya? Kalau dipegang
dia langsung bisa mengatupkan. Nah, ini sangat unik ya, ternyata tumbuhan juga bisa bergerak gitu kan. Ternyata tumbuhan juga bergerak, misalnya ada putri malu ya, kemudian juga ada juga kalau kita lihat kecambah ya, dia akan tumbuh ke atas ya. Adanya gerak endonom. Ya, gerak itu adalah ya ini ada tumbuhan kecil ya. Ya, itu sebenarnya dia bergerak ya. Sitoplasma, di dalam sitoplasma ada butiran warna hijau disebut kloroplas ya. Kamu mengamati kloroplas secara cermat, kamu dapat melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling di dalam sel ya. Ini sangat kecil ya, mungkin nggak akan terlihat ya gerak endonom nih. Kemudian gerak higroskopis ini adalah polong-polongan ya, kadang-kadang dia akan melenting ya. Melenting ini adalah polong-polongan, itu bisa bergerak juga, namanya gerak higroskopis. Kemudian gerak eksionom. Eksionomnya ada beberapa, tropisme, gerak yang pertumbuhan ujung dari batang ya, ini gerak tropisme nih. Ada tropisme pasif dan negatif ya. Kemudian ada juga gerak fototropisme, ini adalah gerak menjauhi atau mendekati matahari ya. Kalau kita lihat apalagi bunga matahari ya, dia akan menghadap ke matahari. Kemudian ada gerak geotropisme, juga ada gerak geotropisme, ada seperti akar jagung nih ya, tumbuh menuju ke arah bawah ya. Ya, ini adalah gerak geotropisme karena dia menuju ke arah dari pusat bumi. Kemudian hidrotropisme, akar mempengaruhi jadi tumber menuju ke pusat bumi ya. Ya, kemudian gerak trigotropisme ya, mentimun, kacang panjang dan lain sebagainya ya, dia bisa melilit ya. Nah, coba lihat nih, dia ada semacam lilitan ya, melilit ya, gitu kan. Ada kemotropisme adalah berproduksi. Ada juga hewan yang bisa bereproduksi ya, seperti putik ya, putik. Kemudian gerak taksis, ada gerak dari berpindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain karena ada rangsangan ya. Ini seperti di Euglena viridis ya, ini di hewan yang di tumbuhan yang bersayap satu ya. Kemudian gerak nasti, gerak yang tadi yang seperti putri malu tadi ya. Kemudian ini ada berbagai macam gerak yang lainnya, ada gerak sesomosti, gerak niktisnasti, gerak fotonasti, gerak testimonasti, banyak ya. Masih banyak sekali gerak-gerak yang lain ya, nanti untuk bisa pelajari. Mungkin itu aja Ustadz sampaikan gerak pada tubuh. Kemudian ada tokoh-tokohnya juga, nanti antum bisa baca ya di dalam buku yang Ustadz kirim ini. Nanti akan ada pelajaran yang antum harus jawab ya soal-soalnya. Mungkin itu saja yang Ustadz sampaikan. Jazakallahu khairan. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.